Bab 3036, Tubuh Roh Penyihir Ajaib. Anda naik pangkat setelah mengatasi kesengsaraan. Waktu terus berjalan, Ye Bufan pun buru-buru menjelaskan apa arti kenaikan jabatan. Lalu aku akan meninggalkan dunia ini, dan meninggalkanmu. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak ingin pergi. Lu Bengxia berjuang mati-matian, tetapi kekuatan kenaikan adalah milik jalan langit dan bumi, jadi bagaimana dia bisa menolaknya? Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tubuhnya terus terbang ke atas, dan kecepatannya semakin cepat. Jangan takut, aku akan pergi ke negeri dongeng untuk mencarimu sebentar lagi. Ye Bufan buru-buru menghiburnya, dan tiba-tiba teringat musuh di dunia peri, dan buru-buru berteriak, "Ingat, tidak peduli siapapun yang kamu temui di dunia peri, jangan katakan kamu mengenalku." Saya mengerti, Saudara Ye. Anda harus segera datang menemui saya. Lu Bengxia sangat bingung, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia menghilang dalam sekejap. Setelah malapetaka surgawi menghilang dan naik, seluruh permukaan laut kembali tenang. Hanya bagian yang hangus di pulau kecil itu yang membuktikan bahwa pulau itu pernah dihujani oleh petir sebelumnya. Ye Bufan menghela napas, segalanya terjadi begitu tiba-tiba dan membuatnya lengah. Yamata no Orochi lebih ganas dari yang diduga, dan tidak seorang pun menyangka bahwa dunia peri akan tiba-tiba mengirim makhluk abadi virtual lainnya. Saya kurang lebih sudah siap secara mental untuk hal-hal ini sebelumnya, tetapi kenaikan Lu Bengxia benar-benar di luar dugaan. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang biasa tanpa latar belakang kultivasi apapun dapat naik ke negeri dongeng dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini Leng Qingqiu datang bersama Watanabe Yui dan Liu Yunfei. Liu Yun tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan, apa yang terjadi? Di mana Nona Lu Bengxia?" Ini, Ye Bufan menghela nafas, dia sekarang telah naik ke dunia abadi. Leng Qingqiu bertanya, "Saudara Ye, apa yang terjadi? Bagaimana Bengxia tiba-tiba naik ke surga?" Dia tadinya pendiam, sekarang dia bertanya karena dia terlalu bingung. Saya masih belum memahaminya dengan jelas. Ye Bufan berkata, tetapi menurut dugaanku, itu pasti ada hubungannya dengan fisik roh penyihirnya. Alasan mengapa dia mampu meningkat begitu cepat sekarang sepenuhnya karena dia menyerap roh abadi dan jiwa binatang berkepala 8. Petik 2. Guqian awalnya adalah seorang abadi sejati. Setelah menyerap kekuatan spiritualnya dan menambahkan jiwa penjaga dari 87 monster, ia memperoleh kekuatan yang begitu kuat sehingga tidak aneh baginya untuk naik ke surga saat itu juga. Kunci untuk masalahnya adalah bagaimana menyerapnya. Sebelumnya, hanya botol pemurnian iblis yang dapat melakukan ini. Lu Bengxia menyerapnya langsung dengan tubuhnya, yang sama sekali tidak terbayangkan sebelumnya. Terlebih lagi, segala sesuatunya mulai dari penyerapan hingga peningkatan dilakukan sekaligus, tanpa hambatan apapun. Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Jika ini spesial, jika seks dapat berlanjut selamanya, sulit dibayangkan sejauh mana ia akan berkembang di masa depan. Leng Qingqiu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Itulah satu-satunya penjelasan saat ini. Yui Watanabe bertanya, "Guru, siapakah orang yang membunuh Yamata no Orochi kemudian?" Meskipun Ye Bufan baru saja mengatakan bahwa Guqian adalah makhluk abadi virtual, dia masih tidak mengerti apa itu makhluk abadi virtual. Bagaimanapun, urusan dunia abadi terlalu jauh baginya. Dia adalah peri yang turun dari atas. Ye Bufan baru saja mengatakan ini ketika dia tiba-tiba teringat bahwa tubuh Guqian masih ada di sana, dan pasti ada beberapa harta di cincin penyimpanan di tangan orang ini. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat melesat dan kembali ke lokasi pertempuran sebelumnya. Pada saat ini, tubuh Guqian yang terputus mengambang di laut, dan beberapa hiu ganas memakannya. Untungnya, kami tiba tepat waktu dan cincin penyimpanannya masih ada. Ye Bufan mengulurkan tangannya, dan cincin penyimpanan Guqian jatuh ke tangannya. Dia langsung gembira saat melihatnya dengan indera spiritualnya. Sebagai perbandingan, orang ini jauh lebih kaya daripada Duan Muci sebelumnya, dan dia memiliki lebih dari 1000 kristal peri di tubuhnya. Ada pula buku kuno tentang formasi, yang merupakan diagram formasi abadi tingkat kedua, dan ada pula berbagai harta karun lainnya. Aku telah merampas pedang ajaib sebelumnya,
dan sekarang aku telah memperoleh harta karun ini, yang dapat dianggap sebagai panen yang luar biasa. Ketika Ye Bufan sedang memeriksa, tiba-tiba aura yang amat kuat datang dengan cepat dari arah barat. Dia sangat akrab dengan aura ini. Itu adalah makhluk abadi virtual lainnya. Hal ini membuat ekspresinya berubah drastis. Dia agak tidak dapat diprediksi bahwa dua orang abadi datang dari dunia peri sekaligus. Pembunuhan Guqian tadi terutama karena strategi, jika tidak akan semudah itu membunuh seorang abadi virtual dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan banyak hal. Dia berkata kepada Watanabe Yui dan Liu Yun, cepat naik ke kapal dan bawa semua orang kembali. Lebih cepat lebih baik. Setelah berkata demikian, dia melambaikan tangannya dan mengirim kedua orang itu langsung ke kapal pesiar di kejauhan. Dia kemudian meminta Leng Qingqiu untuk mundur 10 mil jauhnya, dan kemudian melihat ke arah barat. Di barat, setelah Situ Dianmo dan Ye Bufan berpisah, mereka memimpin semua orang untuk menyerang ke arah kerajaan Asan. Ini adalah negara yang sangat arogan, dan semua pendeta di sini merasa bahwa mereka adalah yang terbaik di dunia. Itulah sebabnya dia langsung melontarkan komentar begitu mendapat kabar itu, tanpa menyadari sedikit pun celah dalam kekuatannya sendiri. Sang Resi Agung Syahruh meninggal dunia, dan klan Singa Emas yang dibawanya pun hancur total. Setelah Situ Dianmo dan anak buahnya menerobos masuk ke negara Asan, mereka juga membunuh dua orang bijak dan orang suci yang tersisa. Klan Singa Emas pun musnah sepenuhnya dari muka bumi. Sejak saat itu, tidak ada lagi praktisi di negara ini, yang ada hanya orang-orang biasa. Semua ini untuk orang-orang yang sedang menyeberang. Kurung buka. Tidak sulit untuk mencapai puncak Jie, caranya sangat sederhana. Bahasa Indonesia, kemudian ia menuju ke barat, dengan Gunung Olympus sebagai perhentian berikutnya. Dahulu, tempat ini merupakan asal mula para dewa, dengan banyak praktisi. Tempat ini sangat makmur setelah kebangkitan tiga tubuh dewa besar. Namun kali ini bencana yang mengerikan terjadi. Setelah semua orang datang ke sini, Ye Tian menghancurkan Gunung Olympus dengan satu pukulan, menghancurkan fondasi Taoisme di sini. Kemudian lanjutkan ke arah barat dengan kekuatan yang tak terhentikan. Pertama, dia kembali ke pengadilan ilahi bersama Helena dan membunuh semua orang kepercayaan 7 orang suci. Mulai sekarang, hanya ada satu suara di pengadilan ilahi. Perhentian terakhir adalah klan gelap di barat, yang menyelamatkan Helena dan kemudian melenyapkan semua vampir pemberontak. Setelah melakukan semua ini, Jiang Fangzu melengkungkan bibirnya dan berkata, hal-hal yang diatur oleh saudara Ye untuk kita terlalu sederhana, tidak ada kesulitan sama sekali. Hu Yaoyao berkata dengan menawan, benar sekali, mereka semua terlalu lemah, tidak ada seorang pun yang mampu melawan. Anak kecil, kamu bicaranya sombong sekali. Begitu dia selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Sosok itu adalah Suxian Yanshu. Dia bertanggung jawab untuk mencari Ye Bufan di barat. Merasakan kehadiran orang yang kuat di sini, dia segera datang ke sini. Ekspresi semua orang berubah saat melihatnya. Mereka semua pernah berpartisipasi dalam pertempuran dengan Duan Muci sebelumnya dan sangat akrab dengan aura para dewa. Terkejut, Jiang Fangzu berseru pelan, kau Suxian. Awalnya, dia hanya datang ke sini untuk bertanya dengan sikap ingin mencoba. Melihat reaksi orang banyak, senyum muncul di bibir Yanshu. Apakah kalian pernah melihat makhluk abadi sebelumnya? Tidak, Situ Dian tidak langsung berdiri. Dia adalah anggota Paviliun Suanyuan sebelumnya. Hal terpenting untuk pekerjaan intelijen adalah mengamati kata-kata dan ekspresi orang dan mampu beradaptasi dengan keadaan. Dia tersenyum dan berkata, kakakku berkata begitu karena dia melihatmu tampak seperti makhluk abadi. Bagaimana mungkin orang biasa seperti kita bisa melihat makhluk abadi yang sesungguhnya? Jiang Fangzu juga menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru tersenyum. Ya, saya belum pernah melihat yang abadi. Dan saya benar-benar terkesan dengan temperamen Anda. Hahaha, Yanshu tertawa terbahak-bahak, tidak masalah apakah kamu pernah bertemu dengannya atau tidak. Aku hanya ingin bertanya satu hal kepadamu, apakah kamu mengenal Ye Bufan? Mendengar pertanyaannya,
Ekspresi Jiang Fangzu membeku, lalu dia menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengenalnya. Situ Dianmo mendesah diam-diam. Tanpa pelatihan profesional, reaksinya terlalu lemah. Siapapun yang tidak bodoh akan melihat bahwa ada masalah. Benar saja, Yanshu tersenyum dingin, benarkah kamu tidak mengenalnya? Lalu siapa kakak Ye yang baru saja kamu sebutkan? Bab 3037 Tinta Melonjak. Saya, Jiang Fangzu terdiam sejenak. Ia tidak menyangka bahwa telinga orang ini begitu panjang sehingga ia benar-benar mendengar pembicaraan mereka. Ekspresi Yanshu tiba-tiba menjadi garang, cepat katakan padaku, apakah itu Ye Bufan? Itu ayahmu. Karena situasinya sudah pasti akan gagal, tidak perlu lagi menanggungnya. Jiang Fangzu berteriak dengan marah dan melayangkan pukulan dengan tangannya. Hanya kamu. Sekilas pandang menghina terpancar di mata Yanshu, lalu dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Kedua tinju itu saling bertabrakan. Meskipun Jiang Fangzu telah mencapai puncak kesengsaraan, dia masih jauh lebih rendah daripada seorang abadi sejati. Dia langsung terkejut dan terbang mundur 100 meter jauhnya, dengan jejak darah di sudut mulutnya, Situ Dianmo menyadari ada yang tidak beres saat Yanshu muncul. Dia menghancurkan jimat giok dan menyampaikan pesan itu kepada Ye Bufan, tetapi masih belum ada gerakan dari sisi lain sampai sekarang. Bagaimana dia bisa tahu bahwa saat ini Ye Bufan baru saja lolos dari mulut Yamata no Orochi dan memasuki istana Raja Naga, dan tidak dapat menerima pesan apapun. Melihat hubungan itu telah benar-benar hancur, satu-satunya pilihan adalah bertarung, dan semua orang bergegas maju untuk menyerang Yanshu. Aku tidak pernah menyangka bahwa alam tingkat rendah seperti ini akan memiliki begitu banyak orang di puncak kesengsaraan. Yanshu mengucapkan hal ini, tampaknya menyetujui, namun sesungguhnya dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Meskipun dia mempunyai kepribadian yang relatif tenang, dia tetap tidak dapat menghindari sifat arogan yang dimiliki oleh seorang yang abadi. Pertarungan itu sangat sengit. Helena dan Sophie berdiri di dekatnya, tetapi mereka tidak dapat membantu sama sekali. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertarungan tingkat ini. Namun mereka merasa sangat aneh. Siapakah pria di depan mereka ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia bahkan terlihat lebih kuat dari Ye Bufan. Deng, deng, deng. Terdengar ledakan suara teredam, dan Lu Sueman, Jiang Fangzu, Hu Yaoyao dan yang lainnya terbang keluar satu demi satu. Masih terdapat perbedaan yang sangat besar antara kultivator dan makhluk abadi. Terkadang, meskipun jumlahnya lebih banyak, perbedaan kualitasnya tidak dapat diimbangi. Lagi pula, mereka hanya berlatih keterampilan biasa, tidak sekuat ki kekacauan primal milik Ye Bufan. Nalan Yujia muntah darah 3 kali berturut-turut, Jiang Fangzu patah lengan, dan yang lainnya juga terluka. Yanshu tampak tenang dan kalem, dengan ekspresi main-main di wajahnya. Kalian semut, cepat serahkan Ye Bufan, atau kalian semua akan mati. Ekspresi Situ Dianmo serius. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka, dan semua orang sekarang terluka. 1. Kalau orang ini membunuh, aku takutnya ada yang langsung mati di sini. Menurut instruksi Ye Bufan, sekarang dia adalah pemimpin orang-orang ini, dia bertanggung jawab atas kehidupan semua orang. Kalau begitu cepatlah dan pergilah mencari kakak Ye. Aku akan menahannya. Ye Tian menggelengkan kepalanya, tidak, kita tidak bisa pergi. Yang lain juga setuju. Kalau mereka semua bersatu, mereka tidak akan bisa mengalahkan orang ini. Bukankah akan lebih berbahaya kalau mereka meninggalkan satu orang saja? Berhentilah bicara omong kosong dan cepatlah pergi. Aku hanya bisa menahannya untuk sementara. Kali ini Situ Dianmo menggunakan transmisi suara. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan pil merah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Itu adalah pil darah naga. Ini dibuat oleh Ye Bufan menggunakan sisa setetes darah naga. Dia memberikannya kepada Situ Dianmo dan Jin Meir, dan memberitahu mereka bahwa selama mereka meminumnya, mereka akan segera memicu kesengsaraan surgawi. Ini adalah metode yang digunakan Jin Meir saat dia melawan Duan Muci sebelumnya, memicu bencana surgawi dan naik ke negeri dongeng. Sekarang tidak ada jalan lain, Situ Dianmo pun memilih cara ini. Saat pil itu masuk ke mulutnya, auranya meningkat tajam,
dan tak lama kemudian awan gelap serta awan petir berkumpul di langit. Awalnya, Yanshu tidak menganggap serius orang-orang di depannya ini. Bahkan setelah Situ Dianmo menelan pil, dia masih memandang rendah mereka. Namun tak seorang pun menyangka keadaan akan berubah begitu drastis hingga benar-benar memicu bencana surgawi. Dengan tubuh abadi emasnya saat ini, dia tidak takut dengan malapetaka surgawi, tetapi begitu dia diteleportasi kembali ke negeri dongeng, dia pasti akan mendatangkan masalah yang tidak perlu kepada Tuan di belakangnya, dan saat itu Raja Abadi pasti tidak akan membiarkannya pergi. Karena itu, dia membuat pilihan yang sama seperti Duan Muci sebelumnya dan segera mundur untuk menghindari ketahuan oleh Tianji. Namun, alasan mengapa Situ Dianmo memicu malapetaka surgawi adalah untuk menciptakan kesempatan bagi semua orang untuk melarikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi dengan mudah? Dia mengikutinya dari dekat. Sebuah pemandangan aneh muncul, seorang abadi berlari di depan dan seorang kultivator mengejar di belakang, sedangkan Dewa Petir berguling-guling di langit mengikuti kedua pria itu. Melihat pemandangan ini, Nalan Yujia menghela nafas, baiklah, ayo pergi, jangan biarkan usaha Sister Situ sia-sia. Semua orang memiliki ekspresi muram yang sama di wajah mereka. Mereka semua tahu betul bahwa Situ Dianmo tidak mau naik ke negeri dongeng, kalau tidak mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Alasan memicu bencana surgawi saat ini adalah untuk menciptakan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Karena ini tidak dapat diubah lagi, mari kita bergegas dan pergi. Semua orang terbang ke udara dan terbang cepat ke arah timur. Semua orang tahu bahwa hanya Ye Bufan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Seorang yang abadi, Yanshu sangat kesal melihat semua orang melarikan diri. Dia mencoba mengejar mereka beberapa kali, tetapi jalannya terhalang oleh Situ Dianmo. Meskipun Suxian lebih cepat, malapetaka surgawi menutupi seluruh area langit, jadi dia tidak berani mendekatinya, jika tidak, dia akan dirasakan oleh rahasia surgawi dan segera dikirim kembali ke negeri dongeng. Tidak hanya itu, dia bahkan menekan kekuatan dan auranya sendiri ke tingkat seorang kultivator biasa, dan tidak berani ceroboh sama sekali. Dengan cara ini, dia tidak dapat menembus blokade Situ Dianmo sama sekali dan hanya bisa menunggu di sini dengan tenang. Bahasa Indonesia, namun, Yanshu tidak terlalu panik. Bagaimanapun, ini adalah antarmuka tingkat rendah, dan dia tidak takut orang-orang itu akan dapat lepas dari genggamannya. Begitu saja, diiringi gemuruh guntur, Situ Dianmo mulai mengatasi kesengsaraan itu. Sama seperti King Jin Meir kecil sebelumnya, dia juga menghadapi kesengsaraan surgawi tingkat ke-6. Dengan kekuatannya sendiri yang dahsyat, ditambah dengan dua artefak curang, Meteorite God dan Greenwood Spirit Liquid, semuanya berjalan lancar. Sekitar 1/4 jam kemudian, kesengsaraan surgawi berakhir dan awan spiritual berwarna-warni turun dari langit. Secara umum, para kultivator yang berhasil selamat dari malapetaka surgawi akan merasa sangat gembira, tetapi saat ini Situ Dianmo memperlihatkan ekspresi putus asa di wajahnya. Menurutnya, jalan terbaik adalah mengatasi musibah itu bersama-sama dengan kekasihnya, tetapi sekarang dia harus pergi terlebih dahulu. Dia menatap ke arah timur dengan tatapan mata yang dalam, tatapannya penuh dengan nostalgia yang tak berujung. Kakak Ye, aku pergi dulu, sebaiknya kau cepat datang. Dia menggumamkan sesuatu, lalu tubuhnya dengan cepat terbang ke atas dan segera menghilang. Awan badai di langit menghilang dan cuaca kembali cerah seperti sebelumnya. Yanshu pun menghela napas lega. Sialan, aku heran kemana kau bisa melarikan diri. Tanpa kendala kesengsaraan surgawi, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia langsung meningkatkan kultivasinya hingga ekstrim dan mengejar ke arah timur. Lu Sueman, Hu Yaoyao, Jiang Fangzu dan yang lainnya berlari sekuat tenaga, namun tanpa Jiutian, kecepatan mereka hanya seperti kultivator biasa, dan sama sekali tidak dapat berlari lebih cepat dari para makhluk abadi. Tepat saat semua orang sedang melaju kencang menyeberangi lautan, tiba-tiba ada sosok yang melintas, dan Yanshu menghalangi jalan semua orang. Dia tersenyum meremehkan, sekelompok semut, apakah kalian benar-benar berpikir bisa lolos dari telapak tanganku? Orang tua, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian.
Jiang Fangzhuo siap bertarung sampai mati dengan pedang di tangannya, dan semua orang siap untuk pertarungan hidup dan mati. Tetapi saat ini ekspresi Yanshu berubah drastis, lalu dia meninggalkan semua orang dan bergegas menuju ke timur. Bab 3038, Taring Naga yang Patah. Yanshu terkejut ketika menerima pesan dari Guqian untuk meminta bantuan. Dia tidak dapat membayangkan bahwa di dunia tingkat rendah ini, seseorang dapat memaksa seorang abadi sejauh ini. Mengetahui bahwa pihak lain berada dalam situasi hidup dan mati, dia tidak lagi peduli pada Jiang Fangzhu dan yang lainnya dan bergegas menyelamatkannya secepat mungkin. Namun meski begitu, saat dia tiba di sini, hanya ada seorang pemuda di depannya, dan tubuh Guqian mengambang di laut. Ini, tetap saja mati. Yanshu tidak dapat lagi menggambarkan kengerian di hatinya. Awalnya ia mengira mereka akan menjadi seperti dewa setelah mencapai level ini, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa salah satu dari mereka akan mati segera setelah tiba. Menekan rasa terkejut di hatinya, dia menatap Ye Bufan dengan tajam. Meskipun lawannya terlihat sangat kuat, dia paling-paling hanya sedikit lebih kuat dari Jiang Fangzhu dan yang lainnya. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa membunuh seorang yang abadi? Apakah kamu membunuh Guqian? Ye Bufan sudah kembali tenang saat ini, lalu menunjuk ke mayat di laut. Kalau yang kau bicarakan adalah orang ini, ya sudah itu saja. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa membunuhnya? Sampai sekarang, Yanshu masih terlihat tidak percaya. Kalian harus tahu bahwa kekuatan Guqian sebanding dengannya, dan dia adalah ahli formasi abadi tingkat kedua. Bagaimana mungkin seorang abadi yang bermartabat dari dunia perimati di tangan seorang kultivator? Tidak percaya. Kalau begitu, kenapa tidak mencobanya sendiri? Jika berada di tempat lain, bahkan di negeri Dongeng Kunlun, pikiran pertama Ye Bufan adalah melarikan diri, tapi bukan di sini. Ini adalah bumi, kampung halamannya, tempat kerabat tercintanya berada. Dia tidak bisa membiarkan Yanshu datang untuk menyakitinya, apapun yang terjadi. Dia harus membunuhnya. Karena alasan inilah dia mengambil inisiatif menyerang, dan taring naga menghunus bilah pedang sepanjang 10 meter dan menebas dengan ganas. Melihat mayat Guqian, Yanshu tampak serius dan siap bertempur, tetapi akhirnya menemukan bahwa kekuatan lawan hanya biasa-biasa saja, yang memang berada di level dunia kultivasi. Meski begitu, dia sangat berhati-hati. Dengan jentikan tangannya, sebuah pedang ajaib muncul di telapak tangannya. Biasanya, tidak semua makhluk abadi memiliki senjata abadi, bahkan yang tingkatannya rendah. Setelah Duan Muci meninggal, Raja Abadi Jubah Kuning melengkapi mereka masing-masing dengan pedang ajaib, untuk berjaga-jaga. Ada kilatan cahaya, taring naga dan pedang ajaib saling bertabrakan. Lalu terdengar suara keras, dan keduanya benar-benar terbelah menjadi dua bagian. Ini, Ye Bufan terkejut. Sebagai senjata dewa, Dragon Fang selalu tidak bisa dihancurkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini akan dipotong oleh senjata lawan. Namun, tidak sulit untuk dipahami jika Anda memikirkannya. Bagaimanapun, pihak lain memegang senjata ajaib, dan taring naga hanyalah kunci untuk membuka istana Raja Naga. Itu jelas tidak sebagus pihak lain, dalam hal tingkat. Namun tak dihiraukan, karena taring naga itu telah mengikutinya sekian lama, ia tidak menyerah dan mengulurkan tangan untuk mengambil taring naga yang terputus itu. Hanya itu saja yang dapat kamu lakukan. Setelah pertarungan langsung dengan Ye Bufan, kewaspadaan Yanshu sebagian besar hilang. Lawannya sangat kuat, tetapi dia jelas bukan lawannya, apalagi kemampuan untuk membunuh Suxian. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Guqian bisa mati. Mungkinkah ada guru tersembunyi di balik ini? Memikirkan hal ini, hatinya menjadi tegang dan dia segera membubarkan kesadaran spiritualnya. Namun, tidak ada kapal lain di lautan luas itu. Hanya ada seorang wanita yang berdiri 10 mil jauhnya. Dia hanyalah seorang kultivator biasa dan tidak ada tanda-tanda seorang guru sama sekali. Nak, aku tidak peduli kau membunuh Guqian atau tidak, serahkan saja harta karun Raja Abadi itu secepatnya. Menggabungkan kematian Guqian dan semua kejadian sebelumnya, dia telah menebak identitas pihak lain. Dia adalah Ye Bufan yang sedang dicarinya. Tidak ada yang penting. Kuncinya adalah mengambil harta karun Raja Abadi.
Selama kamu menyelesaikan tugas, kamu akan berhasil saat kembali. Ini dia, datang dan ambillah. Ye Bufan berteriak keras, dan mutiara guntur langit terbang ke udara. Kemudian, 10 labu meteorit ditempatkan berjajar, dan kekuatan guntur surgawi yang tak terhitung jumlahnya disuntikkan ke udara. Labu ini baru saja menyerap kekuatan guntur surgawi yang membantu Lu Bengxia bangkit, dan sekarang penuh energi. Mutiara guntur langit bahkan lebih dahsyat lagi, guntur emas satu demi satu terbentuk, berderak, dan menghantam ke arah Yanshu, membentuk jaring petir yang rapat, tidak kalah kuatnya dengan kesengsaraan guntur sebelumnya. Apakah itu guntur? Yanshu awalnya terkejut, tetapi kemudian dia kembali tenang. Yang paling dia takutkan adalah tanggapan dari surga, dan dia tidak terlalu peduli dengan guntur surgawi ini. Bagaimanapun juga, itu hanyalah guntur dari alam bawah, yang jauh lebih lemah dibanding guntur dari dunia peri, dan tidak terlalu mengancam baginya, seorang yang hampir abadi. Hancurkan untukku. Yanshu mengayunkan pedang abadi di tangannya, dan sinar pedang menebas ke arah guntur di udara. Suara gemuruh guntur terdengar. Guntur ini memiliki kekuatan besar terhadap Yamata no Orochi sebelumnya, dan juga merupakan bencana bagi orang biasa, tetapi efeknya jauh lebih buruk bagi Yanshu yang memiliki tubuh abadi virtual. Ditambah dengan pedang abadi yang sangat kuat, guntur-guntur itu terpotong-potong dan akhirnya menghilang di udara tanpa menimbulkan luka apapun padanya. Setelah itu, tidak peduli seberapa banyak kekuatan guntur surgawi yang dipancarkan mutiara guntur surgawi, kekuatan itu dihancurkan oleh pedangnya dan tidak memberikan pengaruh apapun. Hahaha, kau lihat itu. Tidak peduli cara apa yang kau gunakan, kau tidak bisa mengancam makhluk abadi ini. Ye Bufan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa setelah mengosongkan 10 labu meteorit, dia tidak menyebabkan kerusakan apapun pada lawan. Kalau begitu, lihatlah ini. Karena guntur surgawi tidak mempan, dia akan menggunakan api aneh sebagai gantinya. Ye Bufan menjentikkan jarinya dan gumpalan api biru samar melesat keluar seperti kilat. Itu sebenarnya api yang aneh. Matanya berbinar ketika dia melihat api ungu langit terbakar memperpanjang kehidupan. Bahkan di dunia peri, api aneh adalah hal baik yang langka. Aku tidak menyangka pemuda ini akan memiliki begitu banyak harta di tangannya. Benar saja, ada beberapa metode, tapi sayang sekali ini adalah alam tingkat rendah, dan itu tidak akan menyakitiku sama sekali. Setelah Yanshu selesai berbicara, dia menebas dengan pedangnya. Kali ini, dia tidak menyerang orang itu, tapi langsung menyerang ruang di depannya. Di bawah pedangnya, sebuah lubang sepanjang 1 kaki terkoyak di angkasa, dan apinya langsung menghilang ke dalam kehampaan. Ye Bufan tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti arti kata-kata pihak lain. Atau level ruang bumi terlalu rendah, dan lawan dapat langsung merobeknya. Jika Anda berada di dunia peri, Anda tidak akan memiliki kemampuan ini. Cara lawannya mirip dengan Yamata no Orochi sebelumnya, namun juga merupakan cara terbaik untuk mengatasi api aneh tersebut. Meskipun Ye Bufan tidak menggunakan api asli dari api ungu langit terbakar, kerusakannya diperlukan, yang membuatnya tidak berani menggunakannya lagi. Nak, jika kamu punya cara lain, silakan gunakan. Yanshu tertawa bangga. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Pertama, dia menduga mungkin ada ahli di belakang Ye Bufan. Kedua, dia tidak berani membunuhnya sebelum dia mendapatkan harta karun itu. Tetapi pada saat ini, dia melihat Ye Bufan telah melepaskan metode lain dan meninjunya. Pada saat yang sama, 2 sosok lagi muncul di belakangnya. Mereka persis sama dengan Ye Bufan. Mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama dan aura yang sama. Yanshu tertegun sejenak, lalu tersenyum menghina. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa biksu rendahan seperti Anda benar-benar memiliki tubuh Tao, tapi lalu kenapa? Semut hanyalah semut, apa perbedaan antara 1 dan 3? Level senjata dalam buku ini diatur, senjata spiritual, senjata dewa, senjata peri, dan harta spiritual kacau. Setiap level dibagi menjadi 4 tingkatan, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas. Beberapa siswa mungkin mengatakan itu tidak masuk akal, tetapi hal ini pada dasarnya adalah ilusi, dan latarnya masuk akal. Kurung tutup. Bab 3039,
satu untung sementara yang lain kalah. Ye Bufan tentu saja punya tujuan tersendiri dalam menggunakan transformasi 1 Qi menjadi 3 Qi murnian saat ini. Selama dia bisa mendekati tubuh Yanshu, dia akan memeluknya dengan segala cara dan kemudian membawanya ke istana Raja Naga. Ketika Anda berada di sudut kecil Anda sendiri, Anda seperti dewa, dan mudah bagi Anda untuk berurusan dengan orang lain. Alasan dibalik rencana berani ini adalah istana Raja Naga harus ditingkatkan, jika tidak, ruang rapuh sebelumnya tidak akan mampu menjebak para abadi sama sekali. Idenya bagus, tetapi terlalu sulit untuk dilaksanakan. Kekuatan abadi berada di luar imajinasinya. Yanshu mencibir, lalu melancarkan 3 pukulan beruntun. Kecepatannya sangat cepat. Jelas itu adalah 3 pukulan, tetapi sepertinya semuanya dilancarkan pada saat yang bersamaan. Deng, deng, deng. Setelah 3 kali bunyi dentuman teredam, Ye Bufan terlempar keluar dengan jejak darah di sudut mulutnya, sedangkan 2 tubuh Tao lainnya langsung lenyap tak berbekas. Tidak mungkin. Sang abadi pada awalnya sangat kuat, dan dia tidak berani menunjukkan kekuatan penuhnya. Kesenjangannya terlalu besar. Yanshu cukup terkejut saat melihat Ye Bufan hanya terluka ringan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, anak kecil, ternyata adalah seorang kultivator tubuh. Jarang sekali seseorang memiliki prestasi luar biasa seperti itu di usia muda. Begitu dia naik ke negeri dongeng, masa depannya tidak akan terbatas. Sayang sekali Anda tidak bisa berbuat apa-apa selain bersikeras menginginkan harta karun sang Raja Abadi. Petik 2. Ye Bufan mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Siapa Raja Abadi yang kamu bicarakan? Dia sangat tertekan sekarang. Dia menjadi sasaran satu demi satu, tetapi dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Kamu tidak layak menyandang gelar Raja Abadi. Yanshu mengerutkan bibirnya dan berkata, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Serahkan harta karun itu dengan cepat dan aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak punya harta apapun. Kamu keras kepala sekali. Kalau kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku sendiri yang akan melakukannya. Yanshu menyingkirkan pedang ajaibnya, mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya. Dia tidak berniat membunuh pihak lain. Jika dia tidak dapat menemukan harta karun itu, dia akan mencari jiwanya. Membunuh adalah hal kedua, dan harta karun adalah tugas terpenting Raja Abadi. Tentu saja, begitu harta karun itu diperoleh, bukan hanya pemuda ini saja yang akan mati, tetapi semua orang yang mengetahui kebenarannya juga akan dibungkam, agar tidak menyisakan masalah bagi Raja Abadi. Tangan besar Yanshu semakin dekat, dan hendak mencekik leher lawan, tetapi pada saat ini cahaya dingin tiba-tiba muncul. Ye Bufan tentu saja tahu tentang ide Yanshu. Harta karun itu tidak bisa diserahkan, dan pihak lain tidak bisa menyimpannya. Dia sudah kehabisan semua kartu trufnya, tetapi masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lawannya. Sekarang satu-satunya cara adalah melancarkan serangan diam-diam dengan seluruh kekuatannya, berharap serangan itu akan efektif dalam sekali serangan. Karena itulah dia mengerahkan segenap tenaganya dalam serangan pedang ini, tanpa ada keraguan atau penolakan. Terlebih lagi, Longya digantikan oleh pedang ajaib Guqian. Pedang itu memancarkan kekuatan besar, dan ruang di sekitarnya bergetar. Ini, ada kilatan kengerian di mata Yanshu. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah menekan kultivasinya sebelumnya. Dia tidak bisa mengerti seberapa keras pun dia mencoba. Bagaimana mungkin pihak lain, yang hanya seorang kultivator di dunia kultivasi, bisa begitu kuat? Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan di depan matanya, dia tidak jauh lebih rendah dari dirinya dan Guqian. Untungnya, dia bersikap hati-hati sebelumnya, berjaga-jaga terhadap tuannya yang bersembunyi dalam kegelapan. Sekarang tampaknya penilaian sebelumnya sepenuhnya salah. Tidak ada guru yang tersembunyi, tetapi pemuda ini adalah pria yang sangat kuat. Menghadapi pedang abadi yang menebasnya, energi abadi Yanshu bersirkulasi dengan liar. Dia tidak hanya menghentikan tubuhnya, tetapi dia juga mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Namun, kecepatan lawan terlalu cepat, dan mustahil untuk menghindarinya sepenuhnya.
Dia hanya bisa mengerahkan energi abadi pelindung tubuh secara ekstrim lagi dan menghadapi pedang itu secara langsung. Engah. Darah berceceran, dan tubuh Yanshu seperti layang-layang pada tali, dan langsung dipotong oleh pedang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, situasi yang dia harapkan tidak terjadi. Alasan mengapa dia mampu membunuh Duan Muci dengan satu pedang adalah karena pihak lain benar-benar meremehkannya dan tidak waspada sama sekali. Namun, situasinya telah berubah. Kematian Guqian sebelumnya selalu membuat orang di depannya waspada. Dia selalu berhati-hati dan tidak lengah. Jadi pedang tadi hanya meninggalkan luka sepanjang 1 kaki di dadanya, dan tidak membunuhnya dengan satu pedang. Wah, beraninya kamu menipuku. Sambil menenangkan diri, Yanshu merasa terkejut sekaligus marah. Kalau dulu ada orang yang mengatakan kepadanya bahwa seorang pendeta dapat melukainya dengan serius, dia tidak akan pernah mempercayainya, tetapi sekarang hal itu benar-benar terjadi. Meskipun lawan melancarkan serangan diam-diam, kekuatannya nyata dan tidak kalah sedikit pun dari kekuatannya sendiri. Kaulah yang menjadi sasaran, tapi sayang sekali kau berhasil lolos. Ye Bufan menghela napas. Dia tidak pernah menyangka bahwa 2 makhluk abadi akan turun dari atas kali ini. Nak, cepat serahkan harta karun Raja Abadi. Kalau tidak, bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, orang-orang di sekitarmu tidak akan selamat. Yanshu sudah menyerah saat ini. Dia yakin bahwa dia tidak bisa membunuh pihak lain apapun yang terjadi. Otaknya bekerja cepat, dan pada akhirnya dia hanya bisa menemukan cara pemerasan yang murahan. Demi menyelesaikan tugasnya, dia tidak lagi peduli dengan wajah abadi itu. Tidak peduli apapun, pihak lain itu hidup di dunia ini dan pasti ada orang yang dia khawatirkan, seperti kultivator wanita yang sedang menonton pertempuran di sebelahnya. Ye Bufan tersenyum dingin, apakah kamu mencoba mengancamku? Sayangnya, kamu tidak lagi memiliki kesempatan itu. Yanshu tercengang, apa maksudmu? Jika aku ingin pergi, bisakah kau menghentikanku? Bagaimana menurutmu? Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit sambil berbicara. Dalam waktu singkat, langit tertutup awan gelap, dan sehitam dasar pot. Bahasa Indonesia, guntur bergemuruh, dan tekanan tak berujung menyelimuti seluruh lautan. Ini telah memicu bencana surgawi. Yanshu terkejut. Dia baru saja mengusir Situ Dianmo yang telah memicu malapetaka surgawi, dan sekarang malapetaka lain datang. Yang terburuk adalah kali ini bahkan lebih merepotkan daripada sebelumnya. Begitu Ye Bufan diteleportasi ke negeri dongeng, harta karun Raja Abadi tidak dapat diambil kembali. Namun dia tidak dapat menghentikan lawannya dan dia tidak dapat mengalahkannya, yang membuatnya berada dalam dilema. Yanshu juga seorang pria yang punya rencana licik dan dia langsung memikirkan solusi. Yaitu mundur secepatnya, kembali melalui jalur angkasa untuk memberitahu Raja Abadi, lalu melacak pemuda dari alam abadi ini. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak membawa kembali harta karun itu, setidaknya dia dapat menebus kesalahannya dan menyelamatkan hidupnya. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan berlari. Tetapi dengan malapetaka surga di sekelilingnya, dia hanya bisa menekan kultivasinya ke tingkat dunia kultivasi. Jika tidak, begitu dao surgawi terpicu, Anda akan langsung diteleportasi keluar dan Anda tidak akan dapat melarikan diri meskipun Anda mau. Rencananya sempurna, tetapi mengabaikan satu hal, yaitu kekuatan Ye Bufan. Jika dia mempertahankan kekuatannya sebagai dewa sejati, lawannya memang tidak akan mampu mengejarnya dalam hal kecepatan. Namun, begitu kultivasinya ditekan ke tingkat dunia kultivasi, tidak akan ada kemungkinan untuk melarikan diri. Kecepatan Ye Bufan jauh lebih cepat daripada orang biasa di puncak kesengsaraan, dan dia menggunakan transformasi 1 Ki menjadi 3 kemurnian, dan 3 orang mengejar dan mencegatnya dari 3 arah. Baru saja berhadapan dengan tubuh Dao Ye Bufan, dia mampu menangkisnya dengan mudah. Karena saat itu lawan sudah menekan kekuatannya, sedangkan dia adalah seorang abadi virtual sejati. Sekarang justru sebaliknya, Ye Bufan tidak lagi menyembunyikan apapun, tetapi ia perlu menekan kekuatannya sendiri. Alhasil, kekuatannya telah berbalik 180 derajat. Saat dia hendak melarikan diri, dia ditendang oleh Guru Tao, lalu Ye Bufan mencengkeram lehernya dan memegangnya di tangannya. Apa?
Apa yang akan kamu lakukan? Mata Yanshu dipenuhi ketakutan, tetapi dia masih belum berani menunjukkan kekuatan penuhnya. Begitu dia diteleportasi ke negeri peri, rahasia Raja Peri akan terbongkar ke semua orang, dan akibatnya akan berada di luar kemampuannya untuk ditanggung. Bab 3040, Kesengsaraan Guntur Kepunahan. Apa yang akan saya lakukan? Ye Bufan tersenyum dingin, kalianlah yang terus-menerus menimbulkan masalah bagiku, mengapa kalian masih bertanya padaku? Saat dia berbicara, niat membunuh muncul dalam dirinya dan dia siap membunuh orang di depannya. Namun pada saat itu, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar di udara, lalu embusan napas kehancuran yang besar menyebar. Ye Bufan menggigil sekujur tubuhnya, dia baru saja menyaksikan malapetaka surgawi dengan matanya sendiri dan sangat akrab dengan perasaan kekuatan ilahi semacam ini, tetapi saat ini berbeda dari sebelumnya. Xiao Xing, Jin Meir, dan Lu Bengxia semuanya memiliki aura yang kuat saat mereka menjalani kesengsaraan, memperlihatkan keagungan langit dan bumi yang menakjubkan, namun kali ini, dia benar-benar dipenuhi dengan aura kehancuran. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas, dan melihat bahwa langit dipenuhi dengan awan badai yang gelap. Hal yang paling aneh adalah bahwa petir yang menggelinding di awan badai itu juga berwarna hitam. Mereka seperti ular piton hitam raksasa, yang mengeluarkan napas kehancuran. Apa yang sedang terjadi? Ye Bufan benar-benar bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa malapetaka gunturnya akan sangat berbeda dari yang lain. Guntur orang lain berwarna emas, tetapi jika menyangkut guntur saya, ia berubah menjadi hitam, aneh sekali. Pada saat ini, teriakan kaget terdengar di telingaku, ini adalah malapetaka guntur pemusnahan. Orang yang berbicara adalah Yanshu. Saat ini, dia sedang menatap guntur di udara dengan wajah ngeri, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Ye Bufan awalnya ingin membunuh orang ini dengan satu pedang, tetapi sekarang dia berhenti. Bagaimanapun, pihak lain adalah makhluk abadi dan pengetahuannya jauh lebih luas daripada dirinya sendiri. Apa maksudmu dengan kesengsaraan guntur kepunahan? Yanshu menelan ludah dan berkata dengan panik, ini awalnya hanya legenda. Konon, jika kultivasi seorang kultivator terlalu hebat, dia tidak akan diterima oleh langit dan bumi. Pada saat itu, bencana guntur yang dahsyat akan diturunkan untuk menghancurkan lawan. Petik 2. Bencana guntur kepunahan beredar luas di dunia peri, tetapi tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya, dan semua orang menganggapnya hanya legenda. Yanshu tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat kesengsaraan guntur pemusnahan di alam tingkat rendah ini, tetapi dia merasa lega ketika memikirkan kultivasi luar biasa pihak lain. Kalian harus tahu bahwa ada perbedaan kualitatif antara kultivator dan makhluk abadi, tetapi pihak lain hanyalah seorang kultivator di puncak kesengsaraan, namun dia dapat melawan makhluk abadi virtual seperti dirinya. Itu menunjukkan betapa dia menentang surga. Itu wajar saja jika kita merasa iri pada surga dalam kondisi seperti itu. Tolong, lepaskan aku. Aku tidak akan sanggup bertahan hidup dalam musibah seperti ini, apapun yang terjadi. Tolong lepaskan aku secepatnya. Yanshu sudah menggunakan nada memohon. Dikatakan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari kesengsaraan guntur yang memusnahkan. Jika dia ditinggalkan di sini, dia hanya akan mati. Demi menyelamatkan hidupnya, dia tak segan-segan menyerahkan harga dirinya sebagai makhluk abadi dan memohon belas kasihan. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa berlatih Chaos-Ki akan memiliki efek samping seperti itu. Namun, tidak ada gunanya untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Karena itu sudah terjadi, aku harus menanggungnya sendiri, bahkan jika itu adalah malapetaka kepunahan. Saat keduanya berbincang, badai petir mulai terbentuk di udara, dan sambaran petir yang besar menyambar dari langit. Tidak jauh berbeda dengan malapetaka surgawi yang baru saja dialami Lu Bengxia. Petir itu setebal paha orang dewasa, tetapi memancarkan tekanan yang merusak. Aura itu membuat orang-orang menggigil. Tentu saja Ye Bufan tidak akan membiarkan Yanshu pergi. Dia mengangkat tangannya untuk menyegel kultivasi lawan, lalu mengayunkan pedang abadi di tangannya dan menebas guntur di udara. Terdengar suara ledakan keras, dan pedang peri itu berkelebat.
Energi pedang yang tajam menghancurkan kekuatan guntur di udara. Lengan Ye Bufan mati rasa akibat syok dan dia mundur 7 atau 8 langkah, matanya penuh dengan kengerian. Dia telah melihat guntur emas Lu Bengxia dengan jelas sebelumnya, dan dia bisa menahannya bahkan dengan tubuh fisiknya. Guntur hitam di hadapannya 10 kali lebih kuat. Bahkan dengan pedang ajaib di tangannya, dia hanya mampu menahan satu sambaran petir. Tak heran disebut kepunahan, kekuatan gunturnya begitu dahsyat. Namun, dia harus menanggung malapetaka guntur yang menimpanya, tidak peduli seberapa sulitnya. Dia melambaikan tangannya dan 10 labu meteorit jatuh di sampingnya. Sekarang, tampaknya sangat sulit untuk bertahan hidup dari kesengsaraan guntur kepunahan dengan mengandalkan kekuatan sendiri, dan seseorang harus bergantung pada artefak curang ini. Tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa keras kau berjuang, kau akan tetap mati. Tolong lepaskan aku. Yanshu terbaring di tanah dan terus-menerus memohon. Sekalipun dia memiliki tubuh yang bagaikan manusia abadi, dia tidak berani menantang kesengsaraan guntur pemusnahan semacam ini. Diam, Ye Bufan menatap lurus ke langit, matanya menyala dengan semangat juang. Ledakan. Dibandingkan dengan kesengsaraan guntur biasa, interval antara kesengsaraan guntur pemusnahan ini jauh lebih pendek, dan tampaknya tidak memberi lawan kesempatan untuk bernapas. Baru 2 tarikan napas berlalu ketika kesengsaraan guntur kedua datang. Ye Bufan mengayunkan pedang ajaib di tangannya dan memblokir satu sambaran petir, sedangkan sambaran petir lainnya diserap oleh labu meteorit di sebelahnya. Yanshu tercengang. Dia pernah melihat kekuatan labu petir meteorit ini sebelumnya, yang melepaskan kekuatan guntur surgawi. Namun saya tidak menyangka kalau benda ini bisa menyerap dan mengumpulkan, bahkan bisa dipakai ulang. Rangkaian operasi selanjutnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan Lu Bengxia. Saat guntur jatuh, Ye Bufan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, dan labu meteorit akan menangani apa yang tidak dapat ia halangi. Meskipun kesengsaraan guntur kepunahan sangat kuat, trik ini masih efektif saat ini, dan akan segera mencapai tingkat ke-6 kesengsaraan guntur. Ledakan. 6 sambaran petir besar menyambar secara berurutan. Ye Bufan menangkis satu sambaran, dan 5 sambaran lainnya jatuh ke arah meteorite Thunder God di sebelahnya. Retak, retak, retak. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Meskipun labu petir meteorit menyerap kekuatan guntur, ia tidak mampu menahannya, dan 5 labu meledak secara berurutan. Ye Bufan itu menyakitkan untuk sementara waktu. Saya tahu bahwa saya harus menyempurnakan lebih banyak sebelumnya, sehingga perampokan bisa lebih aman, tetapi siapa yang bisa berharap untuk menemukan Thunder Sky Black yang sesat ini? Setelah emosi, dia mendongak lagi, berharap petir yang punah ini hanya akan menjadi 6. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Guntur hitam berguling, dan guntur ke-7 jatuh. Sama seperti jumlah 9 perampokan guntur yang ditemui oleh Lu Bengxia sebelumnya, kali ini menjatuhkan 12 tambang hitam. Ye Bufan memperhatikan kulit kepalanya, dan tidak tahu apakah dia bisa membawanya kali ini. Bagaimanapun, ia harus keluar semua, dan pedang peri di tangannya menunjukkan yang terbaik, menghalangi guntur berikutnya lagi. Segera, 5 labu meteorit yang tersisa berderak dan meledak, yang telah mencapai batas akomodasi. Tapi meskipun demikian, ada 6 perampok guntur. Yan Shou sangat takut sehingga dia menutup matanya dan berdoa terus-menerus di dalam hatinya, berharap bahwa kamu Feng Fan secara langsung dibagi sampai mati oleh guntur. Tapi kemudian dia takut bahwa tubuhnya ditangkap oleh tangan besar, dan kemudian menggantung di udara. Kamu bajingan, aku menggunakanku sebagai perisai, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kemudian dia menyadari bahwa kamu Bufan tidak melepaskan rencananya sama sekali, tetapi mengangkat kepalanya sebagai perisai daging dewasa untuk memblokir Tian Lei. Yan Shou berteriak ngeri, tetapi sebenarnya dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Tianda pertama jatuh di tubuhnya, dan harus mengatakan bahwa tubuh Xian-Xian masih sangat kuat, dan dia membawanya. Yang kedua, yang ketiga, ketika keempat kalinya datang ke Tian Lei, hanya mendengarkan ledakan, tubuhnya secara langsung terbelah, dan tidak ada gunanya tersisa. Ye Bufan juga terburu-buru kebijaksanaan. Black Thunder sangat kuat, dan daging. Untungnya,
Ranah taktik pemurnian api pemandian, tubuhnya sangat kuat dan terbawa.